Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kura-Kura Revolusi Channel. Oke guys, konten seperti biasa ya. Saya membuat konten ini namanya podcast atau disingkat dengan podmel, podmol, podcast di mobil, di dalam mobil maksudnya ya. Karena banyaknya teman-teman yang bertanya, bang, bikin dulu dong video untuk Sabu PP yang Prajawatinya. Kali ini saya ditemani seorang seniornya senior ya bang. Kanda ya. Iya. Kakak, perkenalkan dulu dong. Bisa dibuka maskernya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marwa. Ya, oke. Apa ya bagus. Maksudnya ini Kak Marwa kan, saya mau bertanya Kak Marwa. Apa yang mau ditanyakan? Sejak berapa tahun Kak Marwa ini mengabdi sebagai Satpol PP di Kota Makassar? Sudah berapa tahun? Saya bergabung di Satpol PP Kota Makassar Ya. November 2005. 2005. Jadi kurang lebih 16 tahun yang lalu. 16 tahun, Bro. Aduh. 16 tahun di Balai Kota. Berarti suka dukanya itu di Satpol PP sudah dirasakan ya? Suka duka lebih banyak sukanya. Oh, lebih banyak dukanya kurang ya? Dukanya tuh itu kita anggap sebagai kayak main-main begitu, biasa lah. Oh, biasa lah. Biasa Kita kan tahu kan begini Kak Marwa, tadi ada di berita ya, di Medan itu kan ada warga ya yang diusir itu. Diusir itu. Bagaimana pendapat Anda? Kalau menurut saya, kita kembali ke pribadi masing-masing. Seperti warganya itu ya, mungkin ada kesalahpahaman. Mungkin itu salah paham mungkin. Istilahnya miskomunikasi ya. Iya, terus kalau misalnya memang orangnya niatnya baik ya, jangan dilihat kan ini kan kalau misalnya ada kejadian apapun itu tidak bergerak. Itu kan kita setiap bergerak kan sesuai perintah. Ya, sesuai perintah. Apalagi Satpol PP itu kan kita penegak perda ya. Nah, banyak juga saya lihat itu komen-komen dari netizen ya, dibilangnya karma atau apalah segala macam. Tapi kita kembali lagi ke ibu-ibunya itu, kok tega juga ya. Ya, cuma artinya kalau memang Satpol PP-nya tadinya arogan, kalau seandainya arogan ya, masa ibu-ibunya balas dengan arogan juga? Ya, harusnya kan lebih bagus lagi komunikasinya. Iya, masa lagi diusir pula begitu saja, kan cuma berteduh. Lagi pula itu kan teman-teman yang di Medan itu kan, kalau tidak salah ya di Medan ya. Iya, di Sumatera ya. Medan itu cuma berteduh karena terik panas matahari ya, disuruh. Prihatin juga ya. Cuma ya ambil sisi positifnya saja agar teman-teman di luar sana tetap semangat ya, untuk teman-teman Satpol PP. Oke, kita sudah akan membahas itu masalahnya. Dalam 16 tahun itu apa-apa saja yang pernah kita laksanakan di lapangan? Apakah sudah istilahnya di lapangan itu seperti membongkar pedagang kaki lima, anak jalanan, penertiban, razia PSK? Ada sih pengalaman Kak Marwa itu yang paling berkesan? Kalau penertiban PK5 itu sudah hampir kayak makanan sehari-harinya Satpol PP. Itu sudah tugas pokoknya kita. Kalau ya kasihan dilihat juga ya, kasihan. Ya, betul. Tapi kalau kita kembali ke aturan ya tidak boleh dong. Kita kan mau lihat Kota Makassar bersih, aman. Tidak pengguna jalan semua kan tidak terganggu. Betul. Ini semua kita harus tegakkan. Bagaimana kalau tidak ada Satpol PP ya? Iya, mungkin Sembraut ya. Sudah berkeliaran semua sudah. Jalanan mungkin dipenuhi dengan cuma maksudnya itu pemerintah kota ya. Ini kan memang kita ditugaskan untuk menertibkan, tetapi ada batasan-batasannya. Ini loh kita tertibkan, dipindahkan di tempat yang lebih layak. Istilahnya jangan di pinggir jalan. Misalkan contoh begini ya. Tidak diminta-minta di pinggir jalan Anda menjual, tiba-tiba ada kendaraan yang tiba-tiba seperti tapi susah juga karena ini anak-anak yang mereka kan ada dipantau dari jauh. Ya, betul. Yang enak itu yang
nggak apa, yang suruh mereka itu. Ya betul betul. Kayak preman-preman kah atau apa kah, ada Oknum memang. ya, oknum ya, maksudnya begitu. Ada. Jadi selama 16 tahun itu pernah pengalaman, maksudnya itu pengalaman yang paling tidak bisa dilupakan selama bertugas selama 16 tahun. Iya. Kak Marwa bertugas Yang tidak bisa dilupa dilupakan. itu kalau kita lagi penggerebekan Wisma. Oh gitu ya. Itu lucu, kayak ya geli juga Ya. pada saat kita gerebek, Ya. terus buka kamar ini yang penghuni kamarnya Maksudnya maaf iya ya. iya telanjang, maksudnya adalah maksudnya lagi tanpa busana ya. tanpa busana, Iya. berhubungan badan begitu. Ya. Terus kita ini langsung Buka door. dibukakan. Tapi kan ada pagarnya. petugasnya yang dari pihak Ada, itu kan penginapan kan? ada. Tiba-tiba pas dibuka, Dibuka sementara itu, terus yang pasangan ini ternyata pasangan selingkuh. wah. Yang lucunya itu kadang belum selesai ya, dia bilangnya ke kita, minta maaf ya, tolong saya mau selesaikan dulu. Pernah kejadian seperti itu. Itu yang tidak bisa Kejadian yang pernah ada juga ya. itu tunggu, selesaikan dulu ya. Nah, Baru dia mau sebentar. bilang apa? Oh ya sudah, selesaikan dulu. Jadi Selesaikan orangnya dulu. itu kasusnya bagaimana itu? Maksudnya diproses sesuai Iya, aturan? diproses, Ah, dibawa ke dinas sosial. di sosial ya, Dinas baru sosial. dihubungi keluarganya. Iya, Oh, begitu. diproses dulu. Wih, parah juga, lucu juga ya. Itu kejadian awal saya penggerebekan itu Kalau bisa diingat tahun berapa itu Kak Marwa? tahun 2006. Wah, ya sudah lama ya. Sudah 15 tahun lalu ya. 2006 itu. Sekarang kan kita megang kita sekarang kan jabatannya Danru ya. Danru atau Propos. oh, Danru Propos ya untuk PTI. PTI. Kan banyak yang bertanya itu Kak Marwa, itu tugasnya itu PTI apa sih di Satpol PP itu yang kayak pakai lengan itu kan Iya. putih-putih? Apa sih? PTI itu petugas tindak internal. Iya, betul. Itu yang kita tindaki pegawai-pegawai yang melanggar, Melanggar dalam artian pegawai Pemkot ya. pegawai Pemkot keseluruhan. Keseluruhan. Iya. Ah. Apalagi terkhusus Satpol PP. Terus Satpol PP pastinya itu. Jadi misalkan ada anggota yang telat disuruh push up, Iya, disuruh dulu menghadap dikasih ke hukuman PTI. dulu. Di lingkungan tetangga, bagaimana pandangannya selama mengabdi di Satpol PP? Apa ada yang istilahnya yang apa namanya? Kan ada tetangga-tetangga biasa itu kan. Pandangannya di tetangga bagaimana? Ya kalau selama ini ya tetangga kayak menghargai lah. Menghargai ya. Menghargai karena kalau kita di dalam keluarga besar itu apapun pekerjaannya, apalagi mereka taunya Satpol PP ya, Iya. bangga lah. Bangga ya, bangga. Jadi harus kita bangga ya, jangan seperti kita tidak bangga di Satpol PP. Yang jelas juga pekerjaannya halal ya, Iya. selama juga tidak macam-macam ya. Karena kan sebagian itu menganggap Satpol PP itu tukang bongkar, musuh pedagang, Itu dan bagi lain-lain sebagainya. mereka yang tidak paham. Tidak paham, yang tidak ya. paham, iya. Padahal Yang itu kan kita- mungkin mereka memang benci, tidak suka memang sama Satpol PP Iya, begitu. betul. Kan mereka tidak tahu. Tidak tahu, makanya kita jelaskan di video ini kan, Iya. edukasinya ke masyarakat. Ini Iya, tugas-tugasnya kami loh. menjalankan tugas. Kalaupun ada yang arogan itu kan Oknumnya, bukan instansinya ya. bukan oknumnya. Itu yang saya mau harapan tak untuk ke depan Satpol PP bagaimana? Kalau harapan saya semoga pemerintah bisa menetapkan kebijakan untuk anggota Satpol PP yang belum PNS. Oh begitu. Oh berarti dalam artian, berarti selama ini banyak teman-teman di Satpol PP Masih juga banyak, masih banyak. honorer begitu ya? Iya. Kalau istilahnya di pemerintah kota ya kontrak. Oh kontrak ya? Iya. Jadi harapan Iya. saya semoga anggota Satpol PP Kota Makassar Ya. bisa diberi kebijakan, Amin ya. Mudah-mudahan. bisa diangkat jadi PNS supaya tanggapan masyarakat yang mungkin di pikirannya karena banyak istilahnya polisi honor. Oh iya, iya. Itu kan Iya kan? oknum ya masyarakatnya, Iya, tidak apa-apa ya. iya. Jadi, itu harapannya ya. Oke. Iya. Itu aja kemarin itu karena maghrib juga ya. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan
komen di bawah ya. Segala sesuatu kalau tidak dipertanyakan itu biasa jadi salah kaprah. Makanya Anda bertanya, nanti kami jawab. Oke? Jangan lupa subscribe ya, like dan komen di Kura-Kura Fruit Channel. Next saya akan membuat video lagi. Thank you Pak Marwah, Kak Marwah atas kesempatannya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kura-Kura Revolusi.